melalui poster. Terus yang ketiga itu dapat menjangkau target. Jadi kalau misalnya kayak di toko-toko atau pasar-pasar itu kan kalau menu-menunya suka ditaruh di poster kan. Nah itu kita bisa menuangkan bisa membuat harganya lebih murah juga. Terus yang keempat itu media promosi barang atau jasa yang cenderung ekonomis. Dari kita taruh di poster itu kita juga bisa mempromosikan barang atau jasa. Terima kasih nih Pak. Selanjutnya adalah jenis-jenis poster, yaitu yang termasuk kita lanjut ke ciri-ciri poster akan dijelaskan oleh Anis Pratasya. Oke, baik, terima kasih Baby atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri poster. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Teman-teman, ada yang tahu gak sih kalimat persuasif itu apa? Kalimat yang mengajak. Betul. Jadi kalimat persuasif itu adalah sebuah kalimat ajakan yang ada di dalam poster, yang dimana itu menjadi salah satu ciri dari poster tersendiri. Jadi kalimat persuasif adalah kalimat ajakan atau kalimat yang dapat mengarungi seseorang untuk melakukan tindakan dari suatu poster tersebut. Jadi kalimat ajakan ini bisa berupa slogan, himbauan, atau kalimat seperti ada kata ayo ataupun mari yang ada di dalam poster. Tetapi kebanyakan juga ada poster yang nggak ada kata ayo atau marinya. Tapi itu juga bisa termasuk ke dalam kalimat persuasif. Contohnya di dalam poster itu ada slogan tuntutlah ilmu dari liang lahat sampai ke negeri Cina. Nah itu kan nggak ada kata ayo atau marinya. Kenapa sih bisa tetap dibilang kalimat persuasif? Karena di dalam slogan tersebut ada kalimat tuntutlah yang dimana itu termasuk kalimat persuasif dari poster tersebut. Dari kalimat tersebut bisa mengandung makna. Kalau misalkan ilmu itu bisa dicari oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun, sekalipun itu tempatnya jauh, lagi itu bisa membawa manfaat. Terus juga ilmu itu enggak menentukan siapa aja yang bisa mencari ilmu tersebut. Jadi maksudnya apa? Jadi baik itu anak-anak, orang dewasa, bahkan sampai kakek nenek pun bisa tetap harus mencari ilmu. Soalnya kan ditegasin dari kalimat slogan tersebut, yaitu tuntutlah ilmu dari liang lahat sampai ke negeri Cina. Nah itu termasuk salah satu contoh bentuk kalimat persuasif yang ada di dalam poster tersebut. Nah yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kenapa sih harus menggunakan bahasa padat, singkat, dan jelas dan mudah dipahami? Karena ketika kita menggunakan bahasa yang terlalu bertele-tele, itu akan membuat makna dari si posternya itu tidak dapat tersampaikan kepada orang yang membacanya. Terus juga bahasa yang digunakan itu harus padat dan singkat. Karena kan di dalam poster itu kan biasanya terdapat banyak gambar, yang dimana kalimat yang ada di poster tersebut, bahasa yang ada di poster tersebut itu harus padat dan juga singkat, tetapi jelas dan maknanya dapat tersampaikan kepada para pembaca. Nah, jadi jika maknanya terlalu padat, jika kata-katanya terlalu padat, itu bisa membuat orang-orang tuh nggak bisa nangkap makna dari poster tersebut apa. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan tulisan yang jelas dan variasi gaya tulisan itu menarik. Jadi tujuan dari ciri ini yaitu untuk meningkatkan daya tarik visual dari seseorang agar ketika seseorang tersebut melihat poster itu, ia dapat berhenti sejenak dan melihat atau membaca isi dari poster tersebut. Jadi gaya tulisan yang digunakan di dalam poster juga harus diperhatikan nih teman-teman. Apalagi kalau misalkan nih tulisannya terlalu kecil, tetapi gambar posternya terlalu banyak, itu kan kalau dilihat dari jauh oleh orang-orang nggak akan terbaca ya tulisannya. Betul apa betul? Betul. Maka dari itu tulisan yang ada di poster itu harus bisa benar-benar kebaca dari jarak manapun, baik itu dari jarak dekat maupun jarak jauh. Serta penggunaan warna dari setiap tulisan itu juga harus nyambung dari latar belakang atau color palette yang ada di dalam poster tersebut. Begitu teman-teman. Selanjutnya
yang strategis atau tempat umum agar dapat dilihat oleh banyak orang. Jadi poster ini harus diletakkan pada tempat yang strategis dan dapat dijangkau oleh banyak orang, misalnya seperti di sekolah, di fasilitas masyarakat, serta di jalan raya yang memungkinkan orang untuk melihat poster tersebut. Lalu yang keenam, pesan dari poster mudah untuk diingat. Jadi biasanya di dalam poster itu terdapat kata-kata yang singkat namun maknanya jelas agar semua orang bisa memahami isi dan makna serta tujuan dari poster tersebut dibuat. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke jenis-jenis dari poster. Tapi teman-teman, sebelum nih kita masuk ke jenis-jenis atau macam-macam poster, ada yang masih ingat nggak tadi ciri-ciri poster apa aja? Sebutin deh 3 atau 5. Apa? Kalimat persuasif. Kalimat persuasif, terus iklan pada nilai, terus ya, terus apa? Warna font bisa biar bisa kelihatan. Oke teman-teman, jadi teman-teman udah sedikit memahami ya apa dari apa namanya ciri-ciri poster itu apa aja. Nah kita langsung masuk aja ke macam-macam poster. Yang pertama adalah poster layanan masyarakat, yang dimana poster ini tuh berisi informasi mengenai layanan-layanan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat juga, seperti layanan kesehatan atau kesejahteraan masyarakat. Nah tujuannya poster itu kadang biasanya untuk menghimbau para masyarakat tuh untuk ikut ke kegiatan layanan masyarakat, contohnya seperti posyandu atau kegiatan vaksinasi yang tujuannya itu ada kata-kata ajakan untuk ayo ikut vaksinasi agar badan kita sehat atau apa gitu. Terus selanjutnya adalah poster kegiatan, yang dimana poster ini tentunya berisi tentang kegiatan-kegiatan yang akan diadakan. Tujuannya ya pasti untuk mengajak orang mengetahui nih kegiatan tersebut dan ikut turut serta dalam kegiatan itu. Contohnya di sekolah itu biasanya kalau misalkan mau ada event tuh biasanya OSIS suka tuh bikin poster-poster event, entah itu event bulan bahasa, event kemerdekaan atau bahkan event event hari guru, biasanya kan OSIS bikin poster gitu kan. Nah itu tuh termasuk dalam poster kegiatan yang mengajak anak-anak untuk ikut turut serta dalam kegiatan tersebut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Amelia. Selanjutnya di sini ada poster niaga. Poster niaga berisi tentang penawaran atau promosi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Tujuan dari poster ini adalah untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya itu ada poster pendidikan. Poster pendidikan berisi tentang informasi yang dapat memberikan arahan atau pendidikan kepada masyarakat. Poster ini bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan penting mengenai pendidikan atau berkhalayak. Oke, terima kasih Syifa. Kita langsung lanjut aja teman-teman ke bagian. Nah, ini contoh poster yang telah kita buat. Jadi teman-teman, poster yang kita bikin ini merupakan salah satu macam poster dari yang tadi kita jelaskan, yaitu poster apa? Pendidikan. Jadi kita akan menjelaskan nih sedikit makna-makna dari warna yang ada, gambar yang ada, alasan kita mengambil tema ini tuh untuk apa. Baik, Anis dulu. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari poster yang telah kami buat. Di sini ada slogannya yang kami tulis, yaitu ilmu adalah cahaya yang tak pernah padam. Kenapa kita ngambil slogan ini? Karena arti dari slogan ini adalah ilmu adalah cahaya, yang artinya dengan adanya ilmu itu diibaratkan seperti cahaya, artinya ilmu bisa menerangi siapapun, ilmu bisa menerangi kehidupan siapapun. Jadi seseorang yang memiliki banyak ilmu itu hidupnya akan jauh lebih terang. Jadi kayak punya gambaran gitu loh. Jadi maksud dari kata ilmu adalah cahaya itu seseorang yang memiliki ilmu itu bisa berarti dia memiliki wawasan yang luas, terus dia bisa memahami dunia itu seperti apa, dan dengan dia memiliki ilmu dia bisa mencari berbagai solusi untuk berbagai
manusia pun untuk tetap mencari ilmu dimanapun dan kapanpun, tetap untuk rajin belajar, rajin membaca. Karena kenapa? Karena membaca itu merupakan kunci keberhasilan dari kita mencapai informasi-informasi yang tidak kita ketahui. Gitu. Kemudian selanjutnya, filosofi selanjutnya akan dijelaskan oleh orang. Nah, selanjutnya di dalam poster ini kan terlihat ada 3 orang karakter. Tiga orang karakter. Di sini terdapat 2 gender yang berbeda, yang 2 ini perempuan dan yang satunya laki-laki. Itu artinya bahwa seorang pemilik ilmu bebas untuk memiliki ilmu tanpa memandang gender ya. Jadi nggak harus misal perempuan aja nih yang harus memiliki wawasan luas atau laki-laki aja yang harus memiliki wawasan luas, tidak ya kan? Jadi semuanya bebas untuk mendapatkan ilmu tanpa memandang gender. Nah, selanjutnya silakan Selanjutnya, di sini kan ada kayak artis itu yang keputusan padam, bahwa ilmu itu tidak akan pernah padam, melainkan dia akan terus tetap menyala seperti yang disebut. Dan di sini ada tulisan cahaya. Cahaya itu menandakan bahwa cahaya menyinari ruang baca. Lainnya adalah Nah teman-teman, kan di rak ini kan ada gambar bola dunia. Nah, kenapa bola dunia itu ada di perpustakaan? Karena berfungsi sebagai alat bagi belajar untuk memahami bentuk dan letak bumi secara nyata. Dengan global pun pengunjung bisa lebih memahami tentang benua, negara, lautan secara 3 dimensi sehingga dapat memahami geografis tersebut. Dan juga bola dunia ini dapat menjadi koleksi perpustakaan dan juga bisa menarik perhatian para siswa untuk belajar lebih dalam tentang ilmu dunia. Oke, jadi selanjutnya di sini ada ini ya teman-teman, ada banyak banget nih buku. Biasanya perpustakaan nyimpan banyak buku. Nah, kenapa kita naruh buku ini warnanya colorful banget? Karena menurut kami itu bahwa buku yang bermacam-macam warna itu pasti akan memberikan dampak dan ilmu dan efek yang berbeda kepada kita. Contohnya seperti ada warna hijau, pink, ungu dan lain-lain. Pasti nih tiap buku tuh pasti makna yang disampaikan beda kan. Maka dari itu kami memilihnya warna yang berbeda-beda. Lalu di sini juga ada warna yang terkesan tegas atau padat, yang biasanya tuh buku-buku kayak gitu isinya tuh benar-benar informasi yang benar-benar aktual, informasi yang mutlak yang bisa kita terima tanpa ada ganggu-gugatnya biasanya gitu. Ini boleh menambahkan? Oke teman-teman, jadi saya izin nambahkan juga. Benar tadi kata Feby, kenapa di situ ada kenapa di sini ada berbagai macam warna? Karena dengan kita memiliki banyak pengetahuan, banyak wawasan, hidup kita lebih berwarna. Seperti warna yang kita taruh di poster ini. Terus juga kenapa di sini kita menaruh warna biru? Karena biru itu melambangkan ketenangan, damai dan kepercayaan. Jadi siapapun orang yang ingin membaca buku itu pasti dia akan merasakan tenang dan damai. Terus juga di sini ada warna hijau. Kenapa? Karena hijau ini melambangkan kebaikan atau kayak tumbuh lebih baik. Jadi dengan kita memiliki ilmu, pastinya diri kita itu akan bisa menjadi jauh lebih baik karena kita mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, begitu teman-teman. Ada yang mau lagi? Teman-teman, ada sedikit tambahan ya dari sini nih. Ini kayak ini bukunya gede banget gitu kan. Ini tuh artinya buku ini datang dari pintu dan seolah-olah ada anak yang menuju ke arah itu tuh seperti menandakan bahwa buku ini tuh benar-benar adalah acuan kita dalam menjalani hidup. Makanya dia ditaruh tengah-tengah dan belakangnya tuh ada cahaya yang yang berada di belakang dia. Jadi kayak seolah-olah tuh cahaya dari buku itu tersinar nih kepada orang-orang siapa saja yang memiliki ilmu. Ya lanjut ya teman-teman, kita masuk ke pertanyaan. Teman-teman. Teman-teman bagi yang ingin bertanya silakan ajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Tapi mohon jika kalian memang ingin bertanya, mohon pertanyaannya itu terkait tentang poster yang kita buat ya, karena kita akan fokus ke poster yang kita buat ini.
kelihatan. Bahkan dari sini nih, dari saya berdiri di sini kan, dalam melihat poster tersebut kan harus jelas gitu kan, biar tuh poster tersebut menarik. Tetapi, ini mohon maaf ya, mungkin nih penulisan pemilihan font dari font kalian atau poster kalian itu kurang jelas. Nah, itu bagaimana? Jadi maksudnya tuh menurut kalian tuh bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri poster tersebut gitu kan? Mungkin kalau kelihatan dari dekat itu jelas, tapi kalau dari sini itu kurang jelas. Jadinya tuh kadang pembaca dari jauh aja kurang jelas gitu kan. Jadi kan ada kan orang yang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Alika. Selanjutnya berarti Terima kasih Feby. Sebelumnya saya mohon maaf karena kurang lebih pertanyaan saya sama dengan Alika Moza. Mungkin bisa dioper kayak yang lain aja kayak gitu. teman-teman karena Zaki pertanyaan sama dengan Alika, teman-teman ada yang ingin mengajukan satu lagi pertanyaan? Kayak Eksa, gimana? Oke, terima kasih kelompok Feby atas kesempatannya untuk saya bertanya. Pertanyaan saya cukup simpel. Saya pengen tahu alasan kalian kenapa sih pengen memilih poster tersebut. Oke teman-teman, kita langsung jawab pertanyaan pertama-tama dari Alika dulu ya. Jadi inti dari pertanyaan Alika, kenapa kita memilih font ini tuh karena dari jauh tuh kelihatannya kecil, sedangkan tadi di penjelasan bahwa tulisan di poster itu harus kelihatan tuh biar bisa kelihatan dari jauh gitu kan. Dari setidaknya dari tempat duduk. Ya intinya dari beberapa jarak gitu dah kelihatan. Oke teman-teman, ada yang ingin menjawab? Baik, terima kasih Alika atas pertanyaannya. Saya Anis izin menjawab pertanyaan dari Alika. Jadi kenapa font yang kami tulis di sini mungkin kelihatan dari sana masih kurang jelas karena pertama ini kami melihat juga proporsi struktur dari gambar yang kami buat. Jadi semisal kami menaruh font agak gede banget di sini, nanti takutnya dikhawatirkan gambar yang kami buat itu malah lebih kecil dan proporsinya tuh kayak sedikit sempit ruangnya gitu. Terus juga tadi kan saya memang jelasin bahwa font itu harus tebal, harus bisa lebih besar dan kelihatan. Karena itu juga maksudnya tuh dilihat juga dari media yang dibuat, media poster yang dibuat. Jadi kalau misalkan ini kan kita membuatnya media di A3, terus juga gambar yang kami buat proporsinya tuh memang sudah cukup seperti ini, dan tulisannya memang kami buat ada yang di sini, ada yang di atas, dan juga ada yang di bawah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sambungin semuanya di sini, takutnya balik lagi yang seperti tadi saya bilang. Kalau misalkan kita tulisannya agak gede, takut dikhawatirkan gambarnya itu malah lebih kecil gitu. Tergantung dilihat juga dari proporsi ataupun struktur dari gambar yang kita buat gitu. Ada yang ingin tambahkan? Mungkin memang dari kesalahan kita juga membuat fontnya ini yang terlalu kecil. Nah, karena seharusnya kalau misalnya ini bukan yang nyalahin gambar, cuman kalau menurut saya kalau orangnya di tengah ini rada majuan sedikit, mungkin fontnya di sini tuh bisa lebih kelihatan gitu sama kalian. Terus juga bagian font yang sininya tuh mungkin emang warnanya terlalu gelap gitu ya kan, jadi jadinya nggak terlalu kelihatan gitu buat dibaca karena warnanya tuh terlalu gelap. Izin nambahin Alika. Alasan kami kenapa nih tulisannya kecil, sebenarnya alasan yang paling utama. Makasih ya, kita tuh benar-benar kata Anis, kita menyesuaikan proporsi gambar. Nih karena anggap aja lah kalau misalkan kita suruh bikin gambar yang gede banget, pasti kita bahkan menentukan font yang memang menyesuaikan untuk gambar itu, karena kita memang hanya untuk ukuran kertas yang ukuran A3, jadi kita menyesuaikan. Dan kita juga sudah berusaha nih untuk mengintikan nih bahwa ini tuh
itu yang paling menonjol kelihatannya karena ada kayak api gitu kan. Jadi ada tulisan padam nih memvalidkan bahwa memang ilmu itu adalah sesuatu yang tak akan pernah padam. Maka dari itu kita menjadikan huruf ini tuh latarnya ada bayang-bayang api yang menandakan bahwa ini tuh api loh yang tidak akan padam ketika kita punya ilmu tuh ilmu gak akan padam karena diartikan dalam adanya api gitu. Jadi intinya kita tuh menyesuaikan dari gambar yang ada menyesuaikan ukuran kertas, makanya kita memilih huruf yang seperti ini. Dapat terima kasih. Kalau ada sedikit penyanggahan. Sebenarnya bukan di tersebut ya, tapi menurut saya gitu dalam pemilihan film itu mungkin kalian kurang tepat, apalagi yang pertama ilmu adalah cahaya gitu kan. Seharusnya izin koreksi gitu kan, seharusnya dalam pemilihan font sekali lagi bukan peletakan font. Kalau peletakan font menurut saya memang sudah tepat, tapi dalam pemilihan font kan itu pemilihan font itu terlalu kurus gitu kan ya, kan itu kan bisa disesuaikan lagi, jadi itu bisa sesuai sejarak gini. Nah terus gambarnya itu kan agak bisa dikecilin dikit, coraknya sedikit aja. Nah pastinya kan font itu kan bisa agak lebih kelihatan kan. Nah dalam pemilihan warna biru ke hijau, apalagi hijaunya hijau tua, terus ketemunya biru tua, itu menurut saya jadinya tuh tulisannya tuh nggak menonjol dan cahayanya juga tuh tidak memberikan makna cahaya itu sendiri, jadinya nggak kelihatan menurut saya. Sedikit ini lagi ya, sedikit lagi. Nah kita tuh tidak terlalu cahaya tidak terlalu, biasanya kan gambar tuh ada cahaya yang kayak mengeluarkan cahaya ke sini gitu loh. Maksudnya tulisan cahaya. Oh iya, tulisan cahaya. Oke, kita fokus ke tulisan cahaya ya. Cahaya ini kita kecil karena memang kita itu fokusnya untuk ke tulisan padam. Kita tuh fokus ke padam nih, jadi biar orang kan dari jauh nih apa sih tuh merah-merah di ujung bawah gitu kan. Nanti pas udah deket orang-orang akan ini kayak apaan sih yang padam, oh nanti dia akan lihat nih di situ ternyata yang dimaksud itu cahaya yang tidak akan padam. Makanya kita menekankan padam itu yang terlihat paling dominan dari tulisan yang ada di sini gitu loh. Jadi ada maksud tersendiri gitu loh, kenapa cahaya itu tidak dipilih, karena kita emang fokusnya mau kesini ke padam. Iya, tapi tulisannya dari sini pun kurang kelihatan dia tuh pembaca tuh gimana ya? Aduh apa sih itu gitu kan? Memang yang bawahnya sudah bagus, itu menurut saya udah menarik banget nih. Saya juga sebagai pembaca juga menarik, lebih keren banget ada padam-padamnya gitu kan. Tapi beneran kurang jelas. Jadi itu sih. Jadi mungkin untuk next-nextnya udah ada Tadi semuanya sebelumnya makasih atas sarannya. Jadi benar kata Teddy, kita fokus di tulisan pada cahayanya. Kenapa nggak terlalu kelihatan, karena memang itu konsep yang kita buat. Kenapa? Karena di dalam sini udah menunjukkan bahwa ini sudah ada sinar, yang berarti udah menunjukkan ini cahaya yang keluar dari buku tersebut. Artinya dari gambar ini orang bisa melihat, oh ini ada cahaya yang keluar dari buku tersebut. Nah kita lebih dipertegas lagi di tulisan padamnya begitu. Ini memang konsep yang kita buat. Tapi sebelumnya terima kasih atas saran yang sudah disampaikan kepada kami. Berarti kalau misalnya yang difokusin tulisan ke bawah yang tak pernah padam, berarti orang bertanya dong apa yang tak pernah padam, berarti kalian tuh konsepnya seperti itu Ya. itu kita konsepnya biar orang tuh bisa nyamperin ke konsep kan, kita kan penasaran kan dia, jadi bisa nyamperin apa itu konsep dari ya. Tapi berarti fontnya tuh gimana tuh yang atas, maksudnya pemilihan fontnya tuh waktu awal kalian gimana? kita fontnya sebenarnya karena memang kita tuh pas kita gambar tuh kita fokusnya ke padam aja deh, jadi tulisan yang seperti ini itu kita
memang sudah, kalau misalkan pemilihan warnanya saja yang kurang pas. Kalau misalkan pemilihan warnanya pas, menurut saya itu udah cukup jelas dibaca dan mungkin Alika nggak bakal komplain seperti yang tadi. Iya, paham. Jadi kita karena itu nabrak dua sama dua ya, jadi kayak kita nyari. Iya, sarannya dari sini. Ya, terima kasih ya Zaki. Iya, sama. Ada lagi yang ingin menyanggah atau menambahkan? Oke, nggak ada, kita langsung lanjut aja ya ke pertanyaan kedua. Alasan nih, pertanyaan dari Eksa, alasan kenapa kita pilih poster ini? Silakan, ada yang ingin menjawab? Eksa yang jadi kenapa kita memilih poster ini? Karena kan di sini juga dijelaskan ini ada tiga ini orang. Terus alasannya tuh karena setiap mana ada dua gender ya, dua gender tuh boleh kapan aja kita menimba ilmu dan di sini juga tulisan padam. Alasannya tuh karena emang kan ilmu adalah cahaya yang tak pernah padam. Nah, makanya ilmu tuh harus menyala. Seperti yang tadi dijelaskan oleh saya yang barusan tadi. Itu ya mengajak kalian semua biar kalian tuh bisa rajin baca buku dan misalkan buat mencari tahu lebih dulu yang belum kalian tahu agar wawasan kalian tuh lebih luas. Kenapa alasan kita memilih poster ini? Karena dari poster ini terlihat bahwa ilmu itu adalah cahaya yang tak pernah padam. Nah, kami membuat poster ini agar kita bisa mengajak atau mendorong orang-orang yang membaca poster ini, baik itu anak-anak, orang dewasa, lanjut usia, bahkan remaja sekalipun, untuk tetap bisa terus menuntut ilmunya, untuk tetap bisa terus menuntut ilmu dan rajin membaca. Apalagi kan sekarang di Indonesia ini itu literasi membaca anak-anak Indonesia kurang. Jadi dengan adanya poster yang kami buat, kami ingin mengajak serta mendorong anak-anak Indonesia dan orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia untuk lebih peduli lagi akan pentingnya membaca, gitu ya. Karena sudah dijelaskan juga yang saya tahu dalam hadis tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Setiap orang itu harus wajib menuntut ilmu, gitu. Kasih. Ya, Eksa mau sedikit nambahin ya, kenapa kita pilih poster ini tuh dan kenapa juga biasanya kan pasti kalian bertanya itu kenapa sih ini tuh digambarkan buku, padahal kan itu bisa aja dari teknologi dan lain-lain kan. Kita tuh pengen menekankan nih bahwa sebaik-baiknya perkembangan teknologi itu tetap ilmu tuh yang paling itu menurut saya, menurut kami itu ada di buku. Karena ketika kita mengerjakan soal misalkan, kita bisa kan tuh lihat dari HP atau dari mana, tapi kita bakal tetap berusaha kan untuk melatih buku dulu nih, ini benar apa enggak sih, masih nyambung apa enggak. Nah, maka dari itu kita lebih mengutamakan banyaknya buku di perpustakaan ini agar orang-orang tuh sadar bahwa ilmu yang sebenar-benarnya itu asalnya dari buku. Walaupun memang teknologi itu isinya banyak ya ilmunya, tapi menurut kami buku itu tetap gak bisa dikalahin di ilmu-ilmunya yang ada di situ. Eksa. Udah, gimana Eksa, ada yang mau disanggah, ditambahin tentang Rompos? Tadi kan dia harus kasih saran. Ini kan Sifat bilang kalau ilmu itu apa namanya bisa tidak apa tadi bilang tua dan bisa dituntut dari kalangan tua dan muda. Mungkin saran saya ya itu kan di situ gambarnya tuh cuma kayak ada anak-anak aja ya, mungkin dia remaja doang, mungkin bisa digambarin kayak orang tuanya, kayak mungkin bahwa Ini ya, kenapa kita nih pilih 3 anak kecil nih? Karena biasanya tuh kalian ada rasain datang ke perpus tuh biasanya jarang tuh yang lansia-lansia. Biasanya tuh lansia dari buku-buku yang memang sudah ada di rumahnya. Biasanya gitu. Kita menyesuaikan lokasi yang kita gambar dong. Makanya kita memilih ini anak-anak. Nah, makanya ini ada cowok-cewek. Kalau misalkan cewek semua bisa deh nih. Ada yang bilang, kok cewek semua sih, kan ilmu bisa jadi 2 gender. Nah, makanya kita ngasih cowok biar menekankan bahwa memang penuntut ilmu tuh bisa dari cewek dan cowok. Kenapa nggak ada lansia? Karena kita menyesuaikan lokasi yang ada.
biasanya tuh anak-anak remaja ke bawah. Dan emang tadi Syifa ada bilang nggak kalau misalkan di sini tuh bisa aja tua. Iya. Ada yang bilang coba. Ini kita naruh orang-orang anak muda di sini, kita menyesuaikan konsep dari poster yang kita buat. Benar tadi kata Syifa, dari kalangan tua dan muda. Memang ilmu itu harus dituntut, harus tetap dicari dari kalangan tua dan muda. Tapi kenapa kita naruh anak-anak di sini? Benar yang tadi sudah dijelaskan Feby. Jadi itu nggak bertolak belakang atas pendapatnya Syifa dan juga Feby. Gitu. Apa yang bertolak belakang kita boleh bilang? Ya kayak kan kita tadi bilang kayak ya dari saran saja tuh ini kan kayak kagak ada yang bikin kesan kalau ilmu tuh bisa didapat dua karena di situ gambarnya anak muda semua itu dia tuh Ya udah. Oke, makasih atas sarannya. ya, karena kan poster yang dilihat tuh gambar bukan kayak omongan jadi alat gambar itu misalkan itu kayak walaupun itu konsepnya terus ya tadi yang dibilang sama yang lain itu kalau menyesuaikan karena yang biasa datang ke itu kan anak muda ya, cuman kan kalau kita kan melihat poster tuh yang dilihat tuh gambarnya cuma makna sendiri itu buat sedangkan itu kayak agak ada yang menunjukkan makna orang tua itu sendiri Kita miss di pernyataannya aja ya, pernyataannya. Tapi memang konsep kita seperti ini, tapi pernyataannya hanya sedikit bertolak belakang dengan gambar yang kita buat. Oke, terima kasih ya. Dan juga bisa diartikan dari anak-anak kan nanti lama-lama menambah umurnya berkembang dan dia bisa menjadi tua gitu maksudnya. Dan balik lagi sih tergantung persepsi orang memaknai poster ini. Bisa aja ada orang, ini pasti anak kecil aja. Tapi orang yang kritis bisa aja nih anak kecil biasanya dia akan semakin tua, semakin berkembang gitu. Tergantung persepsi orang dalam poster aja sih, balik ke situ sih. Terima kasih Terima kasih ya Iksan, atas sarannya. Atas